Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Nah, saya mau kasih tebak-tebakan. Jadi kalau perempuan gitu ya udah mulai usia-usia 50 plus lah ya gitu. Kadang-kala ada sih yang lebih kurang dari itu, tapi prevalensinya jarang banget gitu ya. Udah di masa itu jadi kayak testosteron, estrogennya menurun produksinya. Nah, ada kondisi namanya menopause. Ya udah ke-spill deh ya. Tapi gini, kalau itu kan terjadi pada perempuan. Nah, kalau terjadi pada pria gitu ya, tadi udah kesebut ya, testosteronnya menurun. Nah, ini yang namanya andropause. Nah, pernah dengar gak sih kalau dengar menopause kayaknya udah sering banget lah ya, familiar banget. Tapi ternyata laki-laki pun bisa mengalami yang namanya sama dengan menopause, tapi beda istilahnya ya. Terminologinya adalah andropause, di mana produksi hormon testosteronnya menurun. Terus kapan ya mulai menurun? Kapan seorang pria akan mengalami andropause gitu ya? Penyebabnya apa? Apakah memang ya semua pria akan mengalaminya, including me gitu ya, termasuk saya. Dan di usia kapan, penyebabnya apa, bisa lebih dini nggak sih gitu ya? Atau kalau udah, ya udah kalau udah waktunya andropause, kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau kayak ya udah berserah aja karena memang waktunya sudah andropause? Atau ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan atau dilakukan ketika andropause? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan mengupas tuntas seputar andropause. Jadi kalau Anda kayak cara hanya wanita yang mengalami menopause, nggak, laki-laki juga bisa. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sistem reproduksi pria. Catat pria ya, ini jadi harus ditekankan kepada para bapak-bapak di luar sana ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Pria katanya bisa loh cuma memiliki satu testis. Nah ini dia, well kita lagi belajar biologi hari ini ya. Jadi kalau kita ngomongin pria gitu ya, testisnya kan biasanya ada dua ya gitu ya. Jadi biasanya itu ada dua gitu ya. Jadi kalau kita belajar biologi pasti udah ngerti lah ya kalau testis pria itu ada dua. Pada umumnya seperti itu. Tapi pernah nggak Anda melihat mungkin ada yang Anda kenal, anak Anda, suami Anda gitu atau siapapun yang ternyata testisnya hanya satu. Nah satunya kemana? Nggak ngerti ya perginya kemana. Tapi ternyata ada loh satu kondisi yang katanya testisnya itu sebenarnya ada. Cuman dia itu kayak ada gangguan yang menyebabkan dia itu nggak bisa turun dari rongga perut ke bawah ke semestinya gitu ya. Tempat yang harus ada testisnya. Jadi yang kerasa itu hanya ada satu gitu ya. Kalau kita kan laki-laki kita bisa ngeraba, oh testisnya ada dua gitu ya. Ternyata ini hanya ada satu. Mungkin ini kan jadi satu case by case lah ya. Yang akhirnya terjadi pada beberapa pria. Kita nggak ngerti ya nanti ini penyebabnya apa, prevalensinya tinggi atau enggak gitu ya. Dan apakah ini terjadi karena satu hal tertentu, entah riwayat penyakit tertentu atau karena ya masalah waktu kehamilan gitu ya, ibunya mengandung karena satu dan lain. Nah, nanti kita bahas ya kenapa testisnya bisa satu nggak dua gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Pola hidup katanya pengaruhi kualitas sperma. Ini bener banget, kalau menurut saya ini fakta. Tapi nggak ngerti, nanti kita nanya dokter ya, karena saya bukan dokter. Tapi gini, saya ada loh pemirsa kenalan orang gitu ya, sudah menikah udah 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Belum hamil juga tuh istrinya. Jadi karena apa? Karena mungkin suami istri ini benar-benar yang career man, career woman gitu ya. Yang kayak harus kerja 9 to 5, bahkan kadang lembur, begadang, dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin kadang-kadang ya itu smoking dan lain sebagainya. Akhirnya membuat kayak, wah pola hidupnya itu jadi kayak chaos banget gitu ya. Karena makannya juga akhirnya kacau, pola istirahatnya kacau, pola makannya kacau, jarang beraktivitas fisik alias olahraga dan lain sebagainya. Akhirnya membuat mereka itu kayak susah memiliki keturunan. Nah, akhirnya kayak disaranin, bisa nggak kalau akhirnya kayak begadangnya dikurangin, makanannya yang lebih sehat, jangan makan junk food aja, merokoknya dikurangin atau di stop deh gitu dan lain sebagainya. Thanks God-nya adalah mereka memiliki keturunan. Nah, kalau kita ngomongin tentang sistem reproduksi pria, kualitas sperma katanya bisa dipengaruhi dengan pola hidup seseorang. Apakah sehat atau nggak sehat. Jadi nggak hanya masalah kental atau tidaknya sperma ya, tapi kita juga ngomongin masalah kualitasnya. Dan bukan hanya sebatas kuantitasnya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga.
Ya, ini kalau tadi kita ngomongin tentang kualitas sperma, salah satu yang sering kita dengar adalah kalau spermanya mau bagus, coba deh konsumsi toge gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ke toge gitu ya, nggak ngerti togenya ini dimakan mentah. Kalau jujur saya suka lalapan toge mentah gitu ya. Apalagi sama sambal nasi hangat. Aduh, enak banget gitu ya. Nah, ternyata toge ini memiliki kandungan yang sangat baik untuk sperma. Nah, nanti akan kita bahas ya, benar nggak seperti itu. Karena setahu saya adalah toge ini kan adalah satu jenis makanan atau sayuran gitu ya, memiliki kandungan vitamin E yang lumayan tinggi. Nah, di kandungan vitamin E ini mengandung antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Jadi kalau Anda ingin memiliki sperma dengan kualitas terbaik, boleh deh Anda mengonsumsi toge. Kayaknya ini satu makanan yang mudah ditemukan di pasar, Anda simpan aja di kulkas dan lain sebagainya. Entah bisa dimasak, tumis, atau jadi lalapan dan lain sebagainya. Pastikan harus bersih gitu ya, yang bisa meningkatkan kualitas sperma Anda. Ya, ini pasti impian dari banyak pria ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Sunat bagus untuk kesehatan pria. Nah, ini lagi saya pernah baca tuh bukan baca, ngeliat ya di media sosial ada kayak sepasang suami istri yang udah lama banget gak dikaruniai anak karena udah menikah berapa tahun. Nah, akhirnya disaranin deh untuk coba deh untuk sunat gitu ya, atau khitan, sirkumsisi gitu ya. Tapi ini kita nggak ngomongin dari konteks agama ya, karena point of view-nya pasti akan berbeda-beda gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi medis, ternyata sunat alias khitan alias sirkumsisi ini memiliki banyak sekali manfaat. Jadi kayak kalau dari medisnya saya pernah baca itu kalau nggak salah, jadi kalau sorry ya pemirsa, kayak di penisnya pria itu kan ada kayak kepalanya. Nah, ini kalau dia tertutup oleh si kulitnya penis gitu ya, itu bisa menimbun banyak sekali bakteri, virus dan lain sebagainya yang bisa menjadi sarang atau bibit penyakit dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Well, semua orang pasti nggak ingin mengalami itu. Tapi kalau dengan sunat ini bisa mengatasi hal tersebut, ya thanks God seperti itu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa. Pria katanya nggak boleh memakai celana ketat. Buat apa celana ketat gitu ya biasanya kan? Ya mungkin ada sepedaan gitu ya, karena as a hobby gitu. Atau Anda bike to work dan lain sebagainya. Tapi kan itu mungkin bisa diakali. Tapi kalau kita ngomongin tentang celana ketat pada pria, di satu sisi memang pasti nggak nyaman lah ya, karena kejepit gitu ya. Tapi di satu sisi selain nggak nyamannya gitu ya, ternyata kan di testis dan sekitar penis pria itu suhunya itu harus lebih rendah dari suhu inti tubuh. Nah, bayangin kalau itu harus apa ya bahasnya, kayak diungkep ya jatuhnya ya, kayak diungkep di dalam gitu ya. Otomatis kan sirkulasinya apa ya, kalau di rumah itu cross ventilasinya agak kurang. Akhirnya apa? Suhunya akan jadi lebih tinggi suhunya. Nah, ini yang aneh bisa memengaruhi kualitas dari entah testis, penis maupun sperma dari si pria itu sendiri. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar sistem reproduksi pria dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Wah, seru banget hari ini ya, karena banyak bapak-bapak yang relate nih dengan topik kita hari ini. Nah, untuk mengonfirmasi tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mitos atau fakta seputar sistem reproduksi pria. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Antonius Wahyudi SPAND, dokter spesialis andrologi dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Selamat pagi Dr. Anton, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kumaha damang, kalau Karawang masih Sunda ya? Damang ya. Damang. Oke, ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar bukan kepria-priaan ya, dunia pria. Ya. Gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang tema besar kita hari ini, andropos, kita bahas terlebih dahulu sistem reproduksi pria. Siap, yang sering kita dengar tapi nggak ngerti ini mitos atau beneran fakta ya. Yang pertama adalah pria katanya bisa memiliki satu testis. Well, selama ini kan kita taunya ya pasti dua ya dok ya. Kalau kita raba kan memang jumlahnya ada dua seperti itu. Tapi ada kasus ternyata yang punya satu testis aja. Itu kayak lahir memang seperti itu, atau karena ada satu kondisi tertentu, gangguan tertentu, yang akhirnya pria lahir dengan satu testis. Atau lahir dengan dua testis tapi karena satu dan hal berubah jadi satu testis. Atau gimana dok? Baik. Jadi kalau gangguan tidak, jadi betul ya bahwa testis ini pertama kali dibentukkan di dalam rongga perut ya, rongga abdomen, lalu nanti di trimester ketiga atau menjelang kelahiran dia akan turun menempati kantong buah sakarnya atau buah testisnya itu. Awalnya kantongnya itu kosong, lalu dia akan menempati tempatnya itu.
Tapi pada prosesnya ada yang tidak berjalan sempurna. Ada yang turun satu atau malah tidak turun dua-duanya. Oh, ada yang tidak Jadi turun kosong dua-duanya? dua-duanya ada juga ya. Jadi kalau yang dua-duanya kosong ini kita sebagai kriptokus bilateral kanan kiri. Kalau yang satu kan lateral saja, kiri atau kanan ya. Nah itu ketika tidak sempurna turun maka kantongnya kosong, tidak ada isinya. Karena prosesnya terganggu, gampangnya seperti itu. Ya. Oke. Nah itu dia yang katakanlah yang satu atau dua tidak turun sama sekali itu dia terjadi sebelum lahir atau bisa jadi setelah proses persalinan? Ya. Sebelum lahir, jadi prosesnya masih dalam kandungan. Kalau dia karena sudah lahir kan karena mungkin kejadian yang luar biasa, apa karena trauma atau kecelakaan yang menyebabkan rusak atau hilang ya, misalnya kecelakaan itunya hancur terpaksa harus diambil, ya itu kan beda ceritanya. Iya, beda. Jadi lahirnya dalam kondisi normal, tapi dalam perkembangannya ada gangguan. Itu berarti kayak ngefek ke depannya nggak sih, Dok? Karena kan itu jadi asetnya pria gitu ya. Ya tentu saja pertama kita harus tahu bahwa testis ini organ yang spesial karena hanya dimiliki oleh pria ya. Fungsinya yang utama untuk produksi sperma dan untuk hormon pria yang utama, hormon testosteron. Yang nanti akan kita bahas di belakang ya. Sifat-sifat pria, ya kumis, suaranya besar, ototnya gede itu kan semua akibat pengaruh dari testosteron. Nah kalau buah sakarnya ini tidak ada, otomatis tidak ada testosteron yang cukup untuk tubuh. Organ lain mungkin menghasilkan tapi tidak sebanyak yang di buah sakar tadi. Oke, nah itu prevalensinya lumayan tinggi nggak sih, Dok? Kalau yang testisnya hanya satu atau bahkan dua-duanya nggak ada? Kalau kita itu catatannya memang kurang lengkap ya. Karena kita mungkin sistem rekornya kurang ya. Tapi kalau di luar ya mungkin ada 1 sampai 1000 kelahiran ya, kurang lebihnya ya. Oke. Tapi nanti penelitian itu kan berjalan terus ya. Betul. Nanti mungkin data-data baru akan selalu muncul untuk mengkonfirmasi yang awal-awal. Data itu kan dinamis, akan selalu berubah sekali, gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Pola hidup itu pengaruhi kualitas sperma. Kan kalau kita ngomongin sekarang apalagi kita tinggal di beberapa kota besar ya gitu ya. Kayak wah harus berangkat subuh, pulang tengah malam, begadang, makan junk food, minuman yang bergula-gula, begadang, insomnia. Aduh kayaknya sangat complicated. Itu pengaruh nggak sih ke kualitas sperma? Iya, itu fakta, betul sekali. Sudah banyak penelitian yang meneliti ya pengaruh pola hidup ya, terutama tentunya pola hidup yang tidak sehat ya, yang akan menurunkan kualitas sperma. Banyak ya, jelas pasti yang dari awal pasti merokok itu sudah banyak sekali penelitiannya. Betul. Alkohol ya, kemudian kegemukan ya, obesitas betul. Lalu pemakai ini celana ketat, celana double itu kan memang nanti akan menyebabkan panas juga yang mengganggu proses produksi sperma. Termasuk pola istirahat, olahraga. Nah itu kan jadi kayak gimana ya, Dok? Kita tinggal dikatakan di Jakarta dan sekitarnya itu harus kita alami. Bangun jam 4 pagi, subuh gitu ya. Terus kemudian sampai rumah jam 10, jam 11 malam. Paling istirahat paling lama 3-4 jam gitu kan, dengan deadline yang sangat luar biasa, nggak sempat olahraga, makan ya online, junk food semua. Berarti secara tidak langsung sebenarnya di sekitar kita banyak sekali orang-orang pria terutama yang memiliki kualitas sperma yang rendah. Nah itu perlu dicek dengan pengecekan tentunya ya. Kita tidak bisa menjustifikasi ya, karena kan sebenarnya ada faktor negatif juga pasti ada faktor positifnya juga. Dalam pribadi itu kan tidak semua yang negatif ya. Mungkin pola istirahatnya kurang tapi tidak merokok, postur tubuhnya bagus ya. Nah itu kan juga akan membuat kemungkinan negatifnya akan minimal. Gitu, ya. Jadi kalau bisa ya dikurangi lah ya. Semua tadi diminimalisasi. Nggak merokok misalnya udah bagus. Kemudian olahraga ya mungkin kalau kurang ya sedikit-sedikit akhir pekan kan mungkin waktunya lebih longgar gitu. Cheating dikit lah ya gitu. Betul, jadi ternyata dengan menjaga pola hidup yang lebih sehat ini bisa meningkatkan kualitas sperma gitu ya. Dan sebaliknya ya, pola hidup yang tidak sehat menurunkan kualitas sperma. Ya. Jadi kalau dengan tidak merokok, dengan tidak minum minuman keras bisa meningkatkan kualitas sperma dan meningkatkan kualitas dompetnya biar tetap tebal. Itu yang utama. Oke, Dok, kita lanjut ya yang ketiga. Toge nih. Nah, ini dia. Ini relate dengan yang poin sebelumnya. Toge ini kayak nggak ngerti. Kayaknya udah dari dulu banget ya. Kalau mau kualitas spermanya oke, selain tadi ya, maksudnya dengan pola hidup yang lebih sehat, ini lebih spesifik ke makanannya. Toge, kenapa sih dengan toge? Bener nggak sih? Emang kalau bener apa kandungannya gitu? Jadi toge ini kan sebenarnya golongan yang antioksidan ya. Antioksidan itu fungsinya untuk menangkal radikal bebas. Nah radikal bebas itu apa? Itu adalah sisa metabolisme yang tidak
tidak bagus ya, yang menyebabkan dia berpotensi mengganggu sistem tubuh. Bisa dari metabolisme tubuh sendiri, sebenarnya tubuh juga mengeluarkan radikal bebas. Kemudian bisa dari lingkungan ya, jelas polusi, kemudian sinar matahari, ultraviolet itu juga semua akan berpengaruh. Nah, sifat-sifat jelek dari radikal bebas tadi ditangkal oleh antioksidan tadi. Nah, antioksidan yang paling tinggi terdapat pada buah dan sayur apapun itu. Nah, toge tadi termasuk di dalam sayuran sebenarnya. Nah, jadi tidak cuma toge ya, sebenarnya banyak lagi sayuran yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan kualitas sperma. Nah, oke, itu dari makanannya banyak opsinya. Salah satunya adalah toge. Pengaruh nggak sih, Dok, ketika kita ngomongin antioksidan yang tinggi untuk menangkal radikal bebas itu dengan cara mengolahnya? Kan ada yang kayak orang Indonesia kan sukanya lalapan, ada yang suka ditumis, ada yang direbus dan lain sebagainya. Itu tetap oke nggak sih atau gimana? Kalau paling bagus itu dikonsumsi dalam bentuk alamiah ya, raw food ya, yang lalapan yang itu ya. Cuman kan memang mungkin ada orang yang tidak seneng ya, nggak cocok ya mungkin ya. Kalau bahasa Jerman itu nggak kolu gitu, apa sih? Iya, jadi mungkin dimasak juga, cuman mungkin ada ya tidak boleh terlalu lama mateng ya, kemudian mungkin nggak diangetin kan, kadang-kadang ada yang hari ini nggak habis diangetin buat besok misalnya, itu juga tidak dianjurkan. Karena pasti nutrisinya sudah rusak di situ. Betul, sampai ngelotrok gitu ya. Oke Dok ya, kita lanjut yang keempat, sunat hitan, sirkumsisi. Itu bagus, kita di luar konteks agama ya, gitu. Karena sekarang juga banyak orang di luar satu agama tertentu yang juga menjalani sunat gitu kan, karena melihat dari sisi medisnya. Nah gimana tuh, Dok? Jadi muaranya ke kebersihan saya kira ya. Jadi kan memang penis itu kan jalan keluar urin ya. Urin ini kan sebenarnya zat sampah yang harus kita buang. Nah itu di situ banyak sekali potensi terjadi sakit ya. Karena apa? Karena kulup ya, atau penis itu ada tutupnya. Kita sebut prepusium atau kulupnya itu rentan nutup. Iya, betul. Ini ada kotoran, kemudian daki ya, atau sel kulit mati bercampur dengan air urin, air kencing ya, itu akan membuat dia lengket atau fimosis namanya, yang di situ akan menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan kuman-kuman bakteri itu. Ya, nah kalau itu tidak diserap maka kita akan kesulitan untuk membersihkan sebenarnya. Nah kalau misalnya dia rutin membersihkan ya oke, mungkin aman-aman saja. Tapi mungkin beberapa yang tidak rajin membersihkan, telaten, akan terjadi fimosis namanya, lengket. Fimosis. Jadi ketika dibuka akan susah. Iya. Padahal kan sebenarnya, sorry ya Dok, itu kan kulupnya bisa ditarik sampai kalau di kepala penis kan ada. Betul. Apa sih Dok ini namanya kayak? Ya itu kayak lekuk. Corona glandis itu kayak lehernya. Lehernya itu kita tarik ke bawah gitu supaya bisa dibersihkan. Iya, ini lengket, nutup nggak bisa ditarik, jadi nanti akan timbunan ini sumber infeksi di situ. Katanya juga buat prianya sendiri, juga buat pasangannya kalau sudah menikah. Nah itu penyakit menular seksual katanya juga bisa berasal dari situ. Nah kalau menular seksual tentu sedikit berbeda ya, karena ini akibat hubungan seksual yang berisiko. Selama kita satu pasangan, setia dengan satu pasangan, kita tahu pasangan kita sehat, tidak ada menderita sakit, tentu aman-aman saja untuk PMS ya, penyakit menular seksual. Tapi kalau ini bisa menyebabkan penyakit infeksi yang jenis lain. Oke, jadi memang intinya adalah kebersihan gitu, betul, ya. Jangan sampai udah pipis nggak mau cuci. Kadang gitu mandi nggak sempat ditarik ke bawah ya. Karena kesiangan kayaknya Dok. Udah nanti aja gitu. Pulang udah capek tidur lagi gitu ya, nggak boleh ya. Oke Dok, yang terakhir. Nah ini tadi sempat disinggung, celana ketat. Nah ini kan sekarang banyak banget ya Dok, apalagi untuk pehobi-pehobi kayak sepeda segala macam. Udahlah ketat, ketekan pula lagi kan Dok. Nah itu gimana tuh Dok? Jadi sperma ini musuhnya panas, betul. Oh, nggak boleh jadi dipanasin, kepanasan. Jadi suhu di bawah sakar itu sekitar 34 derajat. Kalau suhu tubuh kita kan 37 ya rata-rata. Nah itu harus kita pertahankan rendah suhunya supaya produksi sperma berjalan dengan baik. Nah setiap hal yang meningkatkan panas di sana itu berpotensi mengganggu kualitas sperma. Misalnya tadi ya celana ketat ya, atau mungkin celana double, sudah pakai celana dalam, celana pendek lagi, terus pakai celana luar panjang. Oh nggak boleh ya ternyata, jadi pengap malahan kayak tidak dianjurkan gitu. Ya. Terus sepeda juga itu kan saddle-nya dia akan menekan langsung ke buah sakar, otomatis juga akan menyebabkan panas. Nah untuk sepeda ini dianjurkan kalau misalnya terpaksa bersepeda tidak lebih dari 6 jam seminggu, itu masih diperbolehkan. Aduh saya back to work lebih dari 6 jam seminggu dong. Ya itu makanya harus diperhatikan mulai sekarang. Terus mandi air hangat atau berendam air hangat itu juga tidak dianjurkan. Iya betul. Itu juga akan memicu panas.
Dan satu lagi mungkin pekerjaan terkait panas ya, mungkin operator mesin yang mengeluarkan panas atau terpapar bahan kimia ya itu juga tidak boleh terlalu sering karena tadi resiko ke panas. Sama satu lagi, kelebihan berat badan ya. Itu kayaknya sumber segalanya. Ini kan ya. menekan ke bawah, pahanya nanti besar ya. Kecempet pula dia di situ kan. Testisnya udah nggak bisa nafas kayak kecepit di tengah-tengah. Sesak napas pula dia di situ kan. Iya betul. Oke, jadi intinya adalah semua harus yang pas gitu ya, supaya tidak berlebihan baik suhu dan lain sebagainya. Kasihan juga ya, itu nggak bisa bernapas. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang andropos. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar andropos. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, terutama bapak-bapak ya atau istrinya gitu ya yang punya keluhan apa terhadap suaminya atau pasangannya, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Antonius Wahyudi SPAND, dokter spesialis andrologi dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, boleh dijelasin dulu nggak sih dok kayak bagian dan fungsi dari sistem reproduksi pria? Kan selama ini kita cuma tahu let's say kayak penisnya aja gitu, tapi ternyata kayak nggak hanya yang di luar yang kelihatan penis dan testis, ternyata di dalamnya juga katanya ada, atau gimana tuh dok? Ya, jadi secara gampang bisa dibagi organ reproduksi internal dan eksternal ya. Oke, internal. Kalau eksternal yang jelas kelihatan ya testis ya dan penisnya. Atau boleh juga testis dimasukkan ke internal karena terlindung oleh di dalam buah sakarnya dan kelenjar-kelenjar. Kelenjar ini nanti akan menghasilkan cairan mani salah satunya. Nah, fungsinya kalau testis jelas untuk memproduksi sperma. Dan kelenjar ini cairan mani. Jadi nanti dari sperma bercampur dengan cairan mani baru akan keluar ketika diejakulasikan. Oh, gitu. Sebentar dok. Ya. Berarti sperma dan mani itu beda? Beda. Oh, selama ini karena kita pikirnya sama ya? Jadi saya ibaratkan seperti dawet aja ya. Ada airnya, ada dawetnya. Nah, sperma itu dawetnya itu, cendolnya itu. Oh. Ya, sperma itu cairannya saja. Karena ada juga yang cairan maninya bagus tapi nggak ada cendolnya, nggak ada spermanya juga ada. Oh. Oke. Ya. Oke. Lalu tadi penis itu ya fungsinya kalau pada program reproduksi dia sebagai sarana transfer sperma dari pria ke wanita pasangannya. Organ reproduksi yang eksternal tadi. Betul ya. Oke. Nah, itu kan sistem reproduksi pria ya, internal dan eksternal. Nah, sekarang faktor apa sih yang bisa memengaruhi sehat atau tidaknya sistem reproduksi pria? Tadi di segmen sebelumnya kita udah sempat bahas kayak lifestyle dan lain sebagainya. Tapi itu kan mungkin hal-hal yang bisa dimodifikasi ya, dalam artian bisa diubah lah kalau kita niat ya, ada niat. Tapi ada nggak sih faktor-faktor yang kayak entah yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi dalam artian kayak ya sudah terlahir dengan begitu ya akhirnya membuat sistem reproduksi prianya tidak berjalan dengan bagus? Iya. Kita bisa membagi jadi dua sebenarnya, faktor resiko dan faktor penyebab ya. Kalau faktor penyebab itu pasti, misalnya tadi kriptokismus atau testis nggak turun. Dua-duanya nggak turun, udah pasti itu faktor penyebab. Atau mungkin genetik ya, genetik dia memiliki sistem kromosom atau DNA yang memang menyebabkan tidak mungkin menghasilkan sperma pada penyakit-penyakit tertentu ya, sindrom tertentu misalnya itu tidak bisa menghasilkan sperma. Itu kan hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita sebagai faktor penyebab yang jelas tadi. Atau trauma. Trauma itu kalau kita sebutnya kecelakaan ya. Suatu kejadian yang menyebabkan rusak jaringannya. Misalnya benturan pada buah sakar ya. Kecelakaan, buah sakarnya kena benturan, pecah misalnya, rusak, ruptur, ya sudah, itu kita berarti sudah kehilangan buah sakarnya. Lalu yang tadi kita bahas di depan itu sebenarnya faktor resiko. Faktor resiko itu sesuatu yang bisa kita perbaiki. Nah sebenarnya banyak ya. Kalau saya gampang ingatnya dari atas, dari kepala dulu. Nggak boleh stres, itu nomor satu. Aduh gimana dok, itu kayaknya nggak ada orang nggak stres ya, kayaknya semua orang pasti stres. Jadi kalau masalah itu kan pasti ada, tapi kalau kita bisa mengendalikan kan tidak sampai menimbulkan stres ya. Manajemennya ya. Ya betul, jadi dari kepala stres karena mengganggu hormon kesuburan ya. Keseimbangan hormon sebenarnya nanti hormon kesuburan akan terganggu juga. Lalu terus sedikit ke arah mulut itu ya merokok, alkohol, pola makan ya. Betul. Terus nanti turun ke perut ya ini kegemukan, karena pada kegemukan tadi sudah disinggung panas. Lalu yang kedua juga ini lemak perut ini akan mengganggu kerja hormon pria. Jadi hormon testosteronnya itu akan diubah menjadi jenis hormon yang lain. Betul sekali. Terus terakhir yang di bawah ya organ reproduksi ya. Pasti tadi
panas atau aktivitas fisik ataupun lifestyle yang tidak baik ya, yang menyebabkan peningkatan suhu dalam testisnya atau buah sakarnya itu. Oke, itu sistem reproduksi prianya gitu ya. Ya, dan faktor-faktor menyebab sehat dan tidak sehatnya. Nah, yang selalu dihubungkan dengan sistem reproduksi pria adalah kalau di head to head sama wanita itu estrogen, laki-laki testosteron gitu ya. Betul. Nah, testosteron itu sebenarnya apa dan fungsi ke tubuh pria ini apa gitu? Apakah hanya tadi kan sudah dibahas kayak yang kelihatan kumis, jenggot dan lain sebagainya gitu. Jadi testosteron ini hormon pria yang utama. Jadi sejak dalam kandungan sampai lahir dan menjadi dewasa ya ini semua berperan. Dalam kandungan dia fungsinya untuk diferensiasi itu. Jadi bakal janin itu dia akan berkembang menjadi wanita atau pria itu atas pengaruh testosteron tadi salah satunya. Nah, ketika testosteron tidak ada, otomatis dia tidak berkembang. Atau sebaliknya ketika ada, dia akan berkembang ke arah laki-laki. Itu dalam kandungan. Nanti setelah lahir, pubertas ya. Pubertas dia akan memicu tanda-tanda kelamin sekunder. Ya tadi kumis, suaranya besar, nih ototnya gede gitu ya. Lalu nanti setelah itu di masa dewasa, dia akan mempertahankan sifat-sifat pria. Libido, gairahnya, kemudian massa ototnya juga. Termasuk vitalitas pria itu juga akan dipertahankan dengan adanya testosteron ini. Itu jumlah dari testosteron setiap pria pasti berbeda-beda nggak sih, Dok? Kisaran aja ya. Kalau kisaran itu normalnya ya sekitar 250 sampai 800, tapi rata-rata di angka 400-500 kurang lebihnya. Ada yang lebih juga 700. Apa bedanya ketika tinggi dan rendah? Kalau tinggi dan rendah dalam range normal biasanya tidak ada keluhan. Tapi kalau di bawah mulai muncul ada keluhan. Apa tuh, Dok? Ya terkait dengan tadi staminanya mungkin berkurang atau ereksinya mungkin kurang kuat. Kayak impotensi segala macam atau itu pengaruh. gairahnya salah satunya ya. Impotensi kan banyak. Karena misalnya faktor psikis ya nggak termasuk dengan testosteron. Kalau misalnya testosteron itu kan di usia lanjut dia mengganggunya. Ya. Nah itu testosteron. Kalau selama ini kan kita melihat yang sering kita dengar adalah menopause. Perempuan itu mengalami menopause karena hormon estrogennya menurun. Karena kita lihat, kita tahu bahwa ya sebagai perempuan pasti mereka adalah ya estrogen dependent ya, terpengaruh dari estrogen. Nah sekarang kalau laki-laki mengalami andropause. Nah ini kan istilah yang sering, yang jarang kita dengar gitu. Karena istilahnya dengarnya menopause. Nah andropause itu kayak perempuan juga atau gimana? Mungkin hampir similar ya atau mirip ya. Tapi sebenarnya ada hal yang mendasar yang berbeda. Kalau menopause itu sudah henti haid, artinya tidak terbentuk sel telur lagi. Kalau pada pria proses itu masih berjalan sebenarnya. Jadi sel sperma ini masih terus diproduksi walaupun mungkin secara kualitas dia sudah berbeda dengan sebelum menopause, sebelum andropause ya. Nah, andropause ini adalah suatu kumpulan gejala sebenarnya yang disebabkan oleh penurunan hormon testosteron. Maka istilah yang kita pakai sekarang bukan andropause tapi late onset hypogonadism atau low testosterone syndrome. Jadi sindroma yang disebabkan oleh penurunan testosteron. Nah untuk mengetahui tanda-tanda akan mengalami andropause dan di usia berapa kira-kira range usia yang akan mengalami itu nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar andropause ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Antonius Wahyudi, SPAND, dokter spesialis andrologi dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke Dok, sebelum lanjut ini tadi ada penelpon, cuman malu-malu kucing nggak mau ngomong. Ini nitip pertanyaan gitu ya, karena mungkin isu temanya agak gitu, jadi mungkin titip pertanyaan aja dari Bu Hana ya. Gitu. Yang pertama adalah testisnya cuma satu, tadi sempat kita bahas juga. Testis satu itu bisa mempunyai keturunan nggak sih? Oke, jadi kita harus pastikan dulu apakah testis yang satu ini bisa menghasilkan sperma dengan kualitas baik atau tidak. Tentunya dengan pengecekan analisa sperma ya. Selama kita dapatkan hasil kualitas spermanya bagus, potensi atau kemungkinan hamil pasti ada. Gitu. Jadi tidak perlu yang
apa ya, underestimate dulu, ada yang overthinking ya, oh cuman satu Karena ya. tadi dengerin penjelasan dokter kan. Iya. Pokoknya kita cek aja spermanya, kita cek kualitas spermanya dengan sperma, kita lihat jumlahnya, kita lihat geraknya, bentuknya dan semuanya, kita pastikan kondisinya dulu. Tapi sedikit banyak dengan testis satu, ini bukan nakut-nakutin ya dok ya. Tapi setidaknya dengan testis satu ada pengaruh nggak sih ke kuantitas dan kuantitas dari sperma itu sendiri? Ya mestinya ada ya, karena kan tadinya 2 diambil oleh 1 ya. Pabriknya kurang lah gitu ya. Betul. Tapi banyak juga, ada juga yang 1 ini juga dia berfungsi dengan baik. Artinya bisa hamil, bisa memiliki keturunan. Gitu. Makanya mungkin pola hidupnya lebih dijaga gitu kali ya. Salah satunya. Oke, yang kedua ini pertanyaannya adalah sperma atau mani, cairan sperma ya, itu encer itu biasanya kenapa ya gitu? Jadi istilah ini sering ditanyakan ya. Nah itu juga mungkin karena kualitasnya, berpengaruh ke kualitas nggak sih dok? Ada yang encer, ini nggak subur atau saya pengen kental gitu ya. Iya betul. Nah sebenarnya sperma ini ketika pertama kali dikeluarkan ya, jadi sebenarnya cairan mani ya, bukan sperma ya. Cairan mani ini ketika pertama dikeluarkan memang kental kayak agar gitu ya. Tapi nanti setelah setengah jam sampai 1 jam dia akan mencair. Justru saat mencair itu adalah kesempatan sperma untuk berenang dengan bebas. Untuk membuahi dari situ ya. Jadi kalau sperma mau dibuat kental itu sebenarnya juga tidak tepat juga. Karena pasti nanti pada waktunya dia akan mencair. Nah kalau dikatakan mencair sebabnya apa? Ya mungkin banyak faktor ya. Kita tidak bisa menilai. Kalau saran saya memang dicek dulu spermanya. Dipastikan apakah betul memang ada cair yang dikhawatirkan tadi. Atau sebenarnya normal cuman mungkin perasaan saja gitu. Tapi mungkin ini jadi pertanyaan juga dari banyak pria sih dok. Jadi kayak standarnya kan tadi ya, antara kental dan encer itu kadang-kadang dilihat dari warnanya. Putih pekat atau agak bening. Ya kan dok? Itu tuh gimana? Itu juga tidak bisa dijadikan patokan ya. Saya kan sudah lama ya mungkin dibanding yang teman-teman, mungkin Mas Raden juga belum pernah kan lihat sperma yang membandingkan gitu ya. Kalau saya kan setiap hari kerjaannya membandingkan sperma gitu ya. Tapi kalau kita analisa dari fisiknya saja, entah itu kekentalannya atau warnanya, kekeruhannya misalnya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan. Tetap harus kita periksa di bawah mikroskop untuk memastikan kualitasnya. Oke dok, yang ketiga dok. Nah ini kan jadi pertanyaan yang banyak orang juga. Tadi kan bilang bahwa di testis itu produksi testosteron. Tapi bisa nggak sih sebenarnya pria ada estrogennya juga, atau mungkin dibalik juga gitu, di pria di wanita ada testosteronnya juga gitu? Ada, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit ya. Maka kadang-kadang kalau yang muncul kebalik keseimbangannya pada pria kebanyakan estrogen misalnya, ya mungkin sifat-sifat pria jadi tertutup oleh estrogen. Mungkin kulitnya jadi halus, suaranya juga lebih merdu ya, gitu ya. Atau sebaliknya kalau wanita ketinggian hormon testosteron yang terjadi ya sebaliknya mungkin tumbuh kumis ya, atau mungkin ada bulu-bulu juga ya. Walaupun mungkin ya tetap di bawah pria ya, tapi itu terjadi ketidakseimbangan. Itu dari fisiknya dok. Kalau dari perilakunya bisa pengaruh juga nggak sih? Perilaku sebenarnya kalau perilaku itu banyak faktor ya. Artinya peran sosial juga atau lingkungan juga berpengaruh, tidak hanya dari hormonal juga, hormonal saja ya, bisa saja tapi mempengaruhi ke perilaku juga. Nah, bisa pengaruh juga gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini masih ngomongin andropos ya. Nah kalau ngomongin andropos, setiap pria pasti nggak sih dok akan mengalami andropos kalau dikasih umur panjang gitu ya? Pasti ya. Oh pasti? Pasti. Jadi pria itu atau kita semua itu mencapai usia emas itu di usia 30 tahun. Setelah 30 tahun itu pada pria akan terjadi penurunan testosteron ya secara gradual pelan-pelan. Kira-kira 1% setiap tahun. Lumayan dok, 1% dong. Nah biasanya di usia 30-40 itu belum terasa perubahannya. Tapi di atas 45 atau 50 ya itu mulai terasa betul. Kekuatannya mulai berkurang, kadang mudah mengantuk, olahraga jadi nggak semangat ya. Termasuk yang sering dikeluhkan ya tadi gangguan di libidonya atau ereksinya yang kurang bagus. Gitu. Dok, kalau di menopause itu kan ada satu tanda yang benar-benar kelihatan banget, di mana wanita ini tidak menstruasi lagi betul, gitu kan. Nah kalau andropause nggak ada yang tidak ada. Jadi beberapa tanda utama ya mungkin ya, tapi memang itu harus dikorelasi dengan lab ya. Artinya kalau tanda itu ada tapi labnya bagus berarti bukan dari sana. Tanda 3 itu yang sering muncul, pertama gairah seksualnya menurun, libidonya. Yang kedua ereksinya kurang kuat dirasa. Yang ketiga ereksi pagi atau morning glory-nya hilang.
Oh. Jadi pagi-pagi kita Iya, bangun tidur, mau kencing itu kan ereksi tuh. Iya, Nggak tidurnya ada rangsangan, berarti ereksi sendiri. Nah itu normal. Oh. Tapi kalau kita bangun tidur kok nggak ereksi, wah hati-hati nih. Oh, justru bahaya ya? Oh iya, jangan-jangan hormon kita sudah mulai menurun. Oh, jadi kalau pagi-pagi bangunnya harus berdua ya? Oke, tapi dari 3 faktor itu, nih dok, ini jadi pertanyaan nih. Yang pertama itu tadi gairah seksual. Ada loh yang orang pria di usia 70 tahun gairahnya masih tinggi, itu berarti belum mengalami andropos kah atau gimana? Salah satu sebenarnya ya, tidak harus tiga-tiganya muncul ya. Itu kan gejala itu masih kita korelasikan dengan labnya. Misalnya tiga-tiganya muncul tapi labnya bagus, ya berarti bukan andropos, bukan kekurangan hormon ya. Bisa saja mungkin masalah yang lain yang berperan, mungkin karena sedang menderita sakit atau ada kondisi psikis yang sedang dialami sehingga membuat gairahnya jadi nggak baik. Misalnya dengan istrinya lagi nggak bagus hubungannya kan ya moodnya jadi nggak ada misalnya seperti itu. Oke. Nah kan ada juga beberapa penyakit dok, ya komorbid yang akhirnya membuat ya kayak ereksinya menurun dan lain sebagainya. Let's say yang paling umum diabetes gitu. ya. Ada beberapa penyakit yang lain deh gitu. Itu bisa dalam artian kayak gairahnya menurun, ereksinya juga nggak maksimal. Itu sebenarnya ketika terjadi karena diabetes itu bukan andropos dong, karena diabetesnya atau gimana? Betul, jadi harus dibedakan gangguan seks ini ya, gangguan libido, gangguan ereksi ini apakah sebab murni dari androposnya, dari penurunan testosteron atau karena sebab yang lain. Bisa juga mix atau campuran ya. Memang sudah menderita sakit diabetes misalnya, plus ditambah usia 50 tahun atau 55 yang kita cek hormonnya memang nyata-nyata sudah turun. Jadi ya terapinya harus 2 dong. Terapi untuk androposnya juga, terapi untuk diabetesnya juga. Oke. Pernah nggak dok ketemu pasien atau orang yang paling mudah banget andropos di usia, atau mungkin ada literaturnya deh gitu? Kalau karena sebab andropos itu kan seperti aging ya, proses penuaan ya. Jadi di usia 30-an, 40 itu biasanya jarang. Kalaupun ada, itu bukan karena murni andropos. Tadi misalnya kecelakaan, hancur testisnya atau rusak ya, otomatis kan produksi testosteron dalam tubuh tidak mencukupi. Dia akan mengalami low testosteron. Tapi kalau yang murni karena proses aging, biasanya di usia 50-60-an. Oke, tapi andropos itu ada kayak indikatornya di bawah kayak tadi 250 udah masuk andropos enggak ya? Kalau panduannya itu 350 ya. 350. Ya, walaupun kadang-kadang itu mesti kita lihat juga. Kalau 350 nggak ada keluhan, ya berarti dia normal dong. Tapi kalau ada keluhan tapi kok dicek 350 atau malah kurang di bawahnya, ya berarti sudah masuk kategori. Akan berbeda tiap orang. Betul sekali. Oke, sebelum lanjut ini dari DM Instagram. Saya bacakan dok, ini dari Pak Bimo. Pagi dok, ini pertanyaan kayak singkat, jelas dan padat nih. Mau tanya, apakah andropos bisa menyebabkan impotensi dini? Terima kasih dok. Impotensi, andropos dan impotensi. Ya ini hubungannya dengan ereksi tadi ya? Ya betul. Impotensi itu kan gangguan ereksi sebenarnya. Gangguan ereksi ini banyak faktor yang menyebabkan. Paling gampang ya kita bagi 2. Faktor psikis, pikiran atau faktor fisik ya. Fisik itu ya termasuk hormon, termasuk mungkin ada sakit ya. Atau mungkin kebugaran yang kurang juga bisa. Nggak bugar, capek bekerja ya gairah nggak ada, ereksi nggak muncul kan begitu. Nah kalau misalnya karena andropos tadi sudah jelas dia yang mendasari adalah kurangnya hormon testosteron dalam tubuh. Jadi kalau pertanyaan apa bisa menyebabkan impotensi ya bisa. Pasti bisa karena tadi hormon yang bertanggung jawab untuk kualitas ereksi tadi mengalami penurunan. Jadi kalau sekarang sebagai bisa menjawab pertanyaan Pak Bimo ya, kita lanjut lagi dok. Nah ini sebenarnya kan banyak orang kayak impotensi, ereksi yang kurang dan lain sebagainya, itu banyak yang kita nggak ngomongin yang gimana-gimana, tapi intinya banyak yang menggunakan bantuan quote and quote untuk ereksi gitu. Nah itu maksudnya obat gitu? Iya, obat minum dan lain sebagainya yang akhirnya untuk mengatasi impotensi dan ereksi itu sendiri. Nah itu kan apakah memang di dalamnya ada kandungan testosteronnya untuk berlebih atau gimana sih dok? Oh kalau obat-obat yang untuk meningkatkan kualitas ereksi ini bukan testosteron sebenarnya. Jadi memang obat khusus yang dirancang ya tujuannya untuk memperbaiki aliran darah yang ke penisnya. Jadi makanya pada pria-pria muda sering ya terjadi penyalahgunaan ya. Sebenarnya mungkin masalahnya bukan masalah fisik, artinya sedang menderita sakit atau testosteron kurang, masalah psikis biasanya. Tapi nggak pede ya sudah larinya ke obat ya. Nah obat ini kan ada toleransinya juga, ada batas maksimal juga. Kadang-kadang udah konsumsi sekian kok nggak bagus, naik lagi ke konsumsi yang lebih tinggi dosisnya. Sampai satu saat sudah mencapai level maksimal ya yang repot kita semua ya. Karena dengan dosis yang sudah maksimal dia tidak bisa
optimal itunya ereksinya. Ibarat kata kalau obat itu nggak diminum secara rutin jadi resist ya gitu. Ya, jadi kayak betul. wah Ya udah ketergantungan katakanlah seperti itu. ya jadi addicted ya, jadi ketergantungan dan akhirnya yang awalnya hanya masalah psikis jadi malah ketergantungan sama obat dan dosisnya pasti akan lebih tinggi semakin lebih tinggi. semakin bertambah ya. Semakin bertambah ya. Oke dok, ini nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa ya, kayaknya cepet banget ini ngomongin seputar masalah kepriaan gitu ya. Nanti kita lanjut. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa. Kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar andropos. Masih bersama dengan Dr. Antonius Wahyudi, SPAND, dokter spesialis andrologi dari Rumah Sakit Lira Medica Karawang. Oke dok, kalau kita ngomongin orang atau pria dengan andropos gitu ya, sudah memasuki andropos gitu. Selain yang tadi ya, karena ya mungkin gairahnya menurun dan lain sebagainya. Ada nggak sih konsekuensi yang lain? Karena ya kalau gairah menurun, nafsu menurun, ereksi menurun, ya udahlah karena udah terima nasib aja karena udah andropos. Tapi dalam arti kayak, oh kalau wanita gitu ya, oh rentan, let's say kayak perempuan ketika mengalami menopause kan estrogennya menurun, otomatis kayak densitas tulangnya menurun sehingga rentan mengalami osteoporosis. Itu kan contohnya. Kalau pria gimana dok? Yang utama secara fisik ya penurunan massa otot ya biasanya ya. Jadi ototnya berkurang, kemudian postur tubuhnya biasanya menjadi bungkuk. Ya. Karena massa tulangnya juga akan menurun. Tapi dari semua itu yang paling penting sebenarnya adalah psikisnya ya. Nah itu dia. Jadi kualitas hidupnya akan menurun drastis. Atau ya di usia-usia itu kan biasanya bekerja juga sudah pensiun ya. Betul. Artinya tadinya punya jabatan, punya kedudukan di tempat instansi atau tempat kerjanya tiba-tiba pensiun ya, kondisi pensiun dan mengalami penurunan fisik juga. Atau istilahnya post power syndrome gitu ya mungkin ya. Secara psikisnya seperti itu. Itu yang sering dialami. Jadi double-double. Psikisnya kena, fisiknya juga mengalami perubahan yang signifikan. Pria kan kalau nggak bisa ereksi kan merasa dunia runtuh. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang andropos ini sendiri, berarti kondisi yang akan wajar gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya semua akan mengalami gitu. Tapi kayak ya udah ketika di andropos akan mengalami ini ya udah wajar aja. Apakah diterima begitu aja atau kayak oh enggak juga, harus ada let's say kayak terapi-terapi entah hormon kayak atau apa gitu. Maksudnya yang ketika kita sudah didiagnosis oh Bapak andropos. Oh ya udah gitu. Atau kayak oh saya harus ngapain dok gitu. Itu pertanyaan kan. Ya, biasanya di sesi konseling kita selalu memberikan ini ya advice ya, termasuk misalnya apakah ya kalau misalnya kita ingin memperbaiki kualitas hidup bisa kita lakukan dengan terapi sleep hormon istilahnya. Jadi kita memberikan hormon tambahan ya, suplemen hormon ya. Testosteron? Iya betul, untuk meningkatkan lagi hormon yang sudah low tadi, kita kembalikan ke level normalnya. Dengan tujuan supaya fungsinya kembali optimal. Gitu. Itu sebenarnya ketika suntik atau penambahan hormon testosteron itu sifatnya hanya sebagai additional aja, tambahan, atau dia juga bisa menstimulasi yang di dalam untuk produksi lebih banyak? Nah ini yang penting diketahui ya bahwa tubuh sudah mencapai batas ya dalam menghasilkan testosteron ya. Jadi kita perlu menambahkan. Ini sifatnya ya akan seterusnya. Jadi kita berikan secara berkala ya. Berkala untuk menjaga levelnya tetap optimal. Nah itu berkalanya tergantung kebutuhan. Bisa customize setiap orang atau ada idealnya gitu? Tergantung produknya saya kira ya. Karena ada yang diberikan 1 bulan, ada yang per 3 bulan juga. Jadi tergantung preparat sediaan yang kita pakai. Tapi anjurannya memang diberikan terus-menerus, tidak sesuai kebutuhan tadi. Karena kita akan menjaga fungsinya akan berjalan apa ya, continue ya. Maintenance lah ya. Betul, nanti bulan ini bagus, bulan depan istirahat dulu, nanti kan malah nggak bagus kayak fluktuatif malah dia ya gitu ya. Tapi kalaupun akhirnya kayak oke, terapi kayak suntik hormon, testosteron, itu berarti kayak fungsinya akan let's say tidak seburuk orang-orang yang tidak terapi gitu ya dok ya. Dalam arti kayak oh aku di usia segini sudah andropos, aku terapi hormon, aku bisa masih ereksi, gairah masih tinggi dan bisa punya keturunan. Itu yang jadi pertanyaan juga. Gimana? Nah, itu masih bisa? Kalau keturunan itu, nah tadi yang perlu digarisbawahi ya, ini kan beda dengan menopause ya. Kalau menopause sama sekali sudah tidak terdapat sel telur atau sudah
henti haid menstruasinya. Kalau pada pria, proses pembentukan sperma kan masih berjalan terus. Meski kualitasnya pasti ya tidak sebaik sebelum menderita andropos tadi. Tapi selama masih ada sperma diproduksi itu kemungkinan hamil masih ada. Gitu. Oke. Ini kan ada yang udah menikah kayak kakek ini masih hamil ya mungkin saja. Selama dia masih berhubungan rutin, kualitas sperma bagus ya kehamilan pasti bisa saja terjadi. Asalkan pasangannya juga belum menopause ya dok. Oke, Iya. tapi kayak ini juga pasti banyak bertanya gitu orang-orang. Di usia kayak 60-70 tahun dimana kayak pasti dia udah andropos. Tapi kayak pola hidupnya itu bagus banget dok. Maksudnya kayak 70 tuh dia masih aktif bergerak, aktivitas fisik, olahraga kan banyak ya. Sekarang lansia-lansia sehat gitu ya. Makanya juga sehat banget, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu benar-benar pola hidupnya itu oke banget deh gitu. Itu meskipun dia sudah andropos tapi kualitas masih oke nggak sih dalam artian ya kayak gairahnya meskipun mungkin tidak sebaik yang orang muda ya itu gimana? Kalau secara umum pasti sudah ada penurunan kualitas ya. Entah yang tadi kalau kita ada namanya Padam Score itu bisa kita pakai untuk mendiagnosa, self diagnosis ya. Di antaranya kualitas hidup apakah menurun, kemudian apakah mengantuk sesudah tidur, kemudian mudah marah ya. Lalu tadi kualitas ereksi. Nah, itu bisa kita pakai. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa memang sudah terjadi penurunan. Nah, kalau yang tadi katakanlah usia 60, 70 tapi masih oke, nah, mungkin dia sudah menyiapkan diri dengan kondisi antroposnya. Sudah mungkin literasinya sudah bagus ya. Oh, nanti di usia segini akan mengalami ini. Ini proses yang alami ya. Dijalani saja, tapi aktivitas tetap go on gitu mungkin ya. Investasi dari masa muda. Nah, itu dia. Ya. Oke, terima kasih Dokter Anton. Hari ini kita belajar banyak hal seputar bekal kita. Saya dan dokter juga nanti ke depannya supaya kita tetap sehat dan strong juga nanti ketika sudah tua ya dok ya. Terima kasih Dokter Anton. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Lira Medika Karawang ya dok ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Anton. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan sistem reproduksi pria Anda. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok. Dokter.